Bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Baik pada zatnya, baik pada sifat-sifatnya, baik pada perbuatan-perbuatannya. Dan dia tidak menerima kecuali yang baik pada zatnya, baik pada pekerjaannya. Adapun sesuatu yang jelek pada zatnya, seperti khamr, minuman keras, dan jelek pada pekerjaannya, seperti orang yang bermuamalah dengan riba, maka Allah tidak akan menerimanya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang sholih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sobat muslim yang dirahmati Allah, perintah Allah kepada para rasul dan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman adalah sama, yaitu agar mereka semua memakan makanan yang baik. Adapun makanan yang jelek atau makanan yang buruk, maka itu haram atas mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yang artinya, Dia yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Selanjutnya, kita ingat kisah ketika Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki yang memakan makanan yang haram, bahwa doanya sulit terkabul meskipun pada dirinya terdapat sebab-sebab terkabulnya doa. Apa itu sebab-sebab terkabulnya doa? Yaitu laki-laki ini berada dalam keadaan safar atau perjalanan jauh, rambutnya kusut, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Robku, wahai Robku. Namun ta'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan laki-laki ini diberikan makan dengan sesuatu yang haram. Maka kata Rasulullah, mana mungkin doanya akan dikabulkan. Sobat muslim yang dirahmati Allah, dalam cerita tadi atau dari kisah tadi, kita bisa mengetahui bahwasannya laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut memiliki 4 keadaan untuk dikabulkannya doa. Yang pertama, laki-laki ini melakukan perjalanan yang lama, dan perjalanan atau safar itu merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang kedua, rambutnya kusut, lagi berdebu. Allah Subhanahu wa taala berada di sisi orang-orang yang hatinya tengah lelah karena perjalanan jauh. Allah melihat hamba-hambanya pada hari Arafah dan berkata, datangkan kepadaku orang yang rambutnya kusut lagi berdebu. Dan ini termasuk di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Ini yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, laki-laki ini mengangkat
kedua tangannya ke langit, mengangkat tangan ke langit, termasuk di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, karena Allah malu kepada hambanya ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya dan mengembalikannya dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian keadaan yang keempat, dia berdoa kepada Allah, wahai Robku, wahai Robku. Ini adalah bertawasul kepada Allah dengan sifat rububiyahnya, dan ini juga termasuk di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Namun sobat muslim, doanya tidak dikabulkan. Mengapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan makanan dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itu Rasulullah menganggap jauh jika doanya itu dikabulkan. Beliau berkata, mana mungkin doanya akan dikabulkan. Sobat muslim yang dirahmati Allah, di antara syarat dikabulkannya doa adalah menjauhi makanan yang haram. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut tentang orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dari yang haram, maka Rasulullah mengatakan, fa anna yustajabulah, mana mungkin doanya akan dikabulkan.